Perkenalkan, saya Maulana Hufran, NIM 103 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera. Saya dari kelompok KKN 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Apa itu sistem klasifikasi? Sistem klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup secara sistematis dan bertahap. Kemudian ilmu yang mempelajarinya disebut taksonomi. Klasifikasi dipelopori oleh Carolus Linnaeus. Selanjutnya, proses klasifikasi. Dasar klasifikasi adalah persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Beberapa sistem klasifikasi. Yang pertama, klasim alami berdasarkan morfologi, anatomi, dan fisiologi. Kemudian, klasifikasi makhluk hidup filogeni berdasarkan sejarah evolusi. Kemudian, klasifikasi makhluk hidup buatan berdasarkan persamaan ciri morfologi yang mudah dilihat. Selanjutnya, jenjang taksonomi, yaitu kingdom, phylum, klasis, ordo, famili, genus, dan spesies. Contohnya, kingdom, contohnya hewan, kemudian kingdomnya hewan. Phylum, yaitu chordata, maka phylumnya chordata, dan selanjutnya. Kemudian kingdom, contoh plantae, maka kingdomnya plantae juga, dan selanjutnya seperti itu juga. Selanjutnya, sistem tata nama makhluk hidup. Yang pertama, universal, itu menggunakan bahasa Latin. Selanjutnya, menggunakan sistem tata nama ganda, binomial, atau terdiri dari dua kata. Kata yang pertama merupakan nama genus, kemudian kata yang kedua nama spesies. Dicetak miring atau bergaris bawah terpisah. Kata pertama diawali huruf besar, kemudian kata kedua huruf kecil semuanya. Manfaat klasifikasi makhluk hidup, yaitu mempermudah mempelajari makhluk hidup, mengenal berbagai spesies, mengetahui keanekaragaman hayati, dan mempermudah cara pelestarian makhluk hidup. Selanjutnya, alternatif sistem klasifikasi. Yang pertama, sistem klasifikasi sederhana, yaitu manfaat, obat, pangan, hias, dan lainnya. Kemudian tempat hidup, air, darat, dan lainnya. Kemudian ukuran, herba, semak, perdu, pohon, dan lainnya. Kemudian alat gerak, sirip, kaki, sayap, dan lainnya. Selanjutnya, sistem dua kingdom, yaitu plantae bersifat autotrof, kemudian animalia bersifat heterotrof. Sistem tiga kingdom berkembang setelah adanya mikroskop, yaitu plantae, animalia, dan protista. Makhluk hidup mikroskopik digolongkan dalam kingdom protista. Selanjutnya, sistem empat kingdom, yaitu plantae, animalia, protista, dan monera. Monera dipisahkan dari protista karena sifatnya yang tergolong prokariot. Selanjutnya, sistem lima kingdom, yaitu monera, protista, plantae, animalia, dan fungi. Hal ini dipelopori oleh R.H. Whittaker. Fungi dipisahkan dari plantae karena sifat yang heterotrof, berbeda dari sebelumnya yang bersifat prokariot. Selanjutnya, sistem 6 kingdom, yaitu animalia, plantae, fungi, protista, eubacteria, dan arecabacteria. Hal ini dipelopori oleh Wuxi, yaitu monera dibagi menjadi dua kingdom, yaitu Archaebacteria, lebih mirip makhluk hidup eukariot. Kemudian penjelasan mengenai kingdom monera.
yaitu meliputi semua makhluk hidup atau organisme prokariotik, yaitu bersel satu, dan mikroskopik, contohnya semua bakteri ganggang biru, misalnya E. coli, Anabaena sp, dan lainnya. Kemudian kingdom fungi, yaitu memiliki ciri eukariotik, yaitu tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis. Contohnya mucor, jamur tiram, agaricus, dan lainnya. Kemudian kingdom protista, sebagian besar terdiri atas organisme yang bersel satu atau eukariotik, umumnya sudah memiliki ciri seperti tumbuhan atau hewan. Contohnya Euglena, amuba, dan lainnya. Selanjutnya kingdom plantae, yaitu terdiri atas semua organisme eukariotik bersel banyak, berdinding sel yang mengandung selulosa, berklorofil, berfotosintesis, dan autotrof. Kerajaan tumbuhan dibagi menjadi tumbuhan berspora, yaitu lumut dan paku, dan berbiji. Contohnya padi, bunga mawar, lumut hati, dan paku ekor kuda. Kingdom animalia memiliki ciri eukariotik, bersel banyak, tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis, tidak berdinding sel, dan bersifat heterotrof. Contohnya burung, gajah, ular, ayam, dan sebagainya. Identifikasi atau determinasi makhluk hidup. Ciri-ciri khas makhluk hidup menentukan nama makhluk hidup dengan benar dan menempatkannya dalam sistem klasifikasi. Langkah-langkah mengenali tersebut yaitu mengenali ciri makhluk hidup, kemudian membandingkan atau menyamakan dengan makhluk hidup yang sudah dikenal dan teridentifikasi. Kemudian dasarnya dapat berupa ingatan, bantuan orang lain, spesiesmen acuan, pustaka dan komputer, dan alat lainnya. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan dari materi klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih.